Halo, bisa dengar suara saya? Siapa nih Nana Ciai? Anak baru ya? Oke, good evening Mbak Santi, Mbak Risa, dan Mbak Nana Ciai. Kayaknya ini Mbak Lingling ini ya. Bisa dengar suara saya? Really? Saya nggak tahu siapa itu Adam. Mungkin suami apa? Suami Hawa itu. Oke, kita mulai ya. Saya udah nggak sabar ini, udah pengen ini kali, udah pengen belajar sekali. Semua bisa dengar ya? Halo, halo. Oke, great. Uh, Halo, 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 halo. Halo, bisa? Sudah? Halo Mbak Santi, bisa dengar? Mbak Risa bisa? Mbak Cika bisa ya? Mbak Nana Ciai. Oke, great. Bah,
Baik, sudah dibahas-bahas tadi soalnya. Cek, cek. Halo. Oke, langsung kita mulai saja ya. Oke, dari teks ini sebuah teks singkat ya. Pertanyaan adalah, what does Harry ask Tom to do by sending this message? Oke, langsung saja kita main cepat saja ya. Artinya gini, what does Harry ask? Apa yang ditanya si Harry? Bukan ditanya, dimintakan gitu kepada si Tom untuk dilakukan dengan mengirim pesan ini. Ini ibaratnya pesan teks ya, atau SMS kira-kira gitu lah. Jadi kalau dia ada kata by dengan kata kerja digabung dengan verb ing, by sending. Oke, apa tujuannya? Apa yang dimintakan? Nomor 1, just to confirm that we will be able to attend the meeting next Friday. I'll be with our sales director, Mary Fowler. Ayo, come on. Oke, yang lain? Oke. Oke, yang benar adalah to confirm ya. Jadi itu mengkonfirmasi kalau mereka their attendance. Jadi si Tom sama si Harry mau mereka jadi meeting dengan
si sales director tadi, itu tujuannya. Kalau to attend Friday's meeting bisa jadi, tapi lebih tepat adalah mengkonfirmasi gitu, mengabari kembali ya. Jadi yang benar itu adalah yep. Oke, good evening Mbak Ayu. Number 1 is E. Okay. Okay, number 2 and 3. Who is congratulation given to? Nah, ini pertanyaannya, siapa yang diselamatin, kira-kira gitu. Siapa yang diucapin selamat? Okay. Kemudian nomor 3, what is the text intended for? Intended itu bertujuan, bermaksud. Apa maksud teks? Apa maksud teks itu? Kira-kira gitu. Oke, silakan. Kasih nomornya Mbak ya. Give the number. Oh iya, saya ingatkan lagi untuk soal nanti tidak ada listening rupanya ya. Untuk KPC, untuk kejar paket penyetaraan tidak ada. Dan soalnya saya lihat jauh lebih mudah. Jadi kalau kemarin sudah bisa lumayan nilainya atau lumayan bisa dikerjakan, kalau nanti ujian sebenarnya semoga juga itu soalnya nggak terlalu sulit ya. Saya lihat soalnya lebih mudah. Ya nanti saya umumkan ya hasilnya ya, kalau enggak, kalau ada waktu, kalau sempat kita belajar aja dulu. Yang pasti secara umum nilainya tidak memuaskan. Ya, sambil dikerjakan ya, saya bacakan deh kalau begitu yang ada di kelas hari ini. Mbak Cika benar 40 dari 50 tryoutnya. Ini memuaskan lah. Oke. Kemudian Mbak Lingling ikut ya ujian ya. Oh ya, 40 lah ya, tawar ya. Mbak Endang Rahayu ya. Tutup mata Mbak ya, biar gak dengar. Benar 25 dari 50. Mbak Lingling gak ada di sini. Nama Mbak Lingling apa? Sriwinar nih kan? Enggak ada di sini. Yang ada malah Mbak Kotia. Iya Mbak ya. Nilai tryout. Mbak siapa lagi? Mbak Risalia nggak ada. Mbak Santi 34 dari 50. Oke. Ya kita bahas ya. Who is? Ayo silakan jawab. Ini gampang loh, kalau susah kalau nggak bisa juga bahaya kita nanti. Siapa yang dikasih ucapan selamat? Kira-kira gitu. Kepada siapa surat ini? Kira-kira gitulah. Mengerti surat ini. Silakan. Mbak Nana kasih nomornya ya. Oke.
Okay, number 3. Nomor 3 Pak, what is it? Apa tujuan teks ini? Apa maksudnya? Oke. Baik, langsung kita bahas. Cepat-cepat ya. Ini gampang. Who is the congratulation given? Kepada siapa ucapan selamat disampaikan? Jelas di atas sudah Dear Mr. Corny, kepada Mr. Corny. Corny itu ya Corny. Kepada Mr. Corny ya. Itu dia. C ya. So number 2 is C. Okay, number 3 is tujuannya adalah sama kan, ini mengucapkan selamat to congratulating on Mr. Corney's promotion, naik promosi, naik jabatan ya. So it's D. Next. What time will the meeting be started on Monday 12th May? Kapan? What time? Akan dimulai. Will the meeting akan be started. Akan dimulai rapatnya hari Senin. Oke, ada di teks. From the email we can conclude that Paulo is going to hold a. Dari email di atas kita bisa simpulkan bahwa Paulo ini yang ngirim email, is going to artinya akan, hold itu mengadakan, is going to hold a titik-titik itu artinya. Jadi ini is going to ini sama dengan will, hold ini mengadakan ya. Apa yang akan diadakan kira-kira gitu. Okay. Number 6. Please can you book me a hotel in. Ini sinonim ya. Apa artinya atau sinonim dari book apa? Oke. Cepat. Iya Mbak Risa, saya ketik kok Mbak. Ya sekarang 4:56. What time will be the meeting? Will the meeting be started on Monday? Oke, itu gampang sekali. Itu cepat. Oke, kita mulai ya. Nomor 4 itu jelas ya. Itu ada di sini. Ini, my meeting is at 11 on Monday. Jadi nomor 4 itu adalah
E. Oke, 5 itu kita dapat simpulkan bahwa si Paulo ingin ngapain. Ya jelas ya, dia sedang melakukan meeting. Jadi yang benar itu adalah oke, nomor 5 itu A. Itu yang dia mau ada rapat, ada pertemuan. Oke. Book itu bisa sama artinya dengan bisa memesan artinya ya. Yang benar itu adalah reserve, reservasi, pemesanan. Oke. 4E, 5A, 6B. Next. Ini untuk nomor 7 sampai 9. Who, oke. Coba silahkan dibaca apa teksnya, saya akan bacakan pertanyaannya. Who will be visiting the company? Siapa yang akan mengunjungi perusahaan? Oke. Number 8. If the department heads do not contact the general manager, it means jika kepala departemen atau apa namanya ya? Ya, kepala pimpinan kira-kira gitu ya. Do not contact the tidak menghubungi general manager. It means artinya apa? Oh sorry. Iya nomor 4 deh ya. Saya buat apa tadi ya? Iya 4 deh. Sorry. Okay, let's continue. Nomor 9, apa purpose? Apa tujuan dari memo ini? Yuk, silakan 7 sampai 9.
Oke. Yang lain? Baik, langsung kita bahas ya. Who will be visiting the company? Itu jelas ya di atas. Agen dari Jerman ya. So number 7 is A. 7 itu A. Kemudian 8 jika kepala departemen tidak menghubungi the general managernya, artinya oke, ini di paragraf terakhir ya. Jika kalian ingin bergabung atau ikut makan siang bareng, hubungi segera gitu. Jadi bukan tidak datang ke meeting, tapi lunchnya. Berarti kalau misalnya kamu menghubungi, berarti mereka nggak ikut lunch. Jadi yang benar itu adalah B ya. Oke, next number 9. Apa tujuannya? Ya jelas ya, ini menginformasikan. Memang itu biasanya menginformasikan ya, memberi informasi, to inform. Jadi jelas A. Oke. Sorry, number 8 bukan B. Lagi-lagi saya salah tulis. C ya. Oke, next number 10 to 12. Selamat datang Mbak Kotia dan Mbak Kotia. What is the advertisement about? Ini iklan tentang apa? 11. If a renter uses a car for 3 days, he should pay. Jika pemesan atau penyewa, dan penyewa menggunakan mobil itu selama 3 hari, dia harus membayar. Oke. Jika pelanggan menyewa sebuah mobil bulan Juli, berapa harga yang seharusnya dibayar? Oke, silakan. Nomor 10 artinya iklan apakah ini, kira-kira itu. Iklan tentang apakah ini?
Oke, kita bahas ya. Ini iklan tentang ya, special summer promotion at third car hire. Jelas di atas ya. Oke, 12. If a renter uses a car for 3 days, he should pay. Jika penyewa menggunakan 3 hari, maka dia harus membayar. Ya, ini poin kedua, 3 days for the price of 2. Biasanya hanya dibayar 2/3-nya, kira-kira gitu. Oke, yang 3 hari dihitung 2, kira-kira gitulah. Ya, maksudnya ya, jadi yang dibayar itu 2/3 C ya, C. So 10 itu sorry, 10E Oke, 11 itu C, dan 12 itu ada yang jawab E ya. Jika pelanggan menggunakan bulan Juli, berapa yang harus dia bayar? Kan di sini extra 10% discount until the end of June. Jadi kalau awal Juli sudah di diskon ya. Oke. Sorry. Kalau Juli nggak lagi ya. Jadi hanya sampai akhir Juni mereka kasih diskon, ekstra diskon ya. Jadi kalau udah Juli mereka akan dibayar 100%. Jadi tetap bayar full. Oke, good. Number next. Oke, ada 3 pertanyaan lagi. The Tower Hotel has all facilities. Hotel Menara, kira-kira gitu ya, memiliki fasilitas lengkap untuk bisnis. Apa yang 100? Ya, 100%, tetap bayar 100% karena udah bulan Juli, Mbak Ayu, Mbak Endang. Tapi kalau masih bulan akhir tanggal 30 Juni tadi masih dapat diskon. Tapi Juli sudah kembali normal, itu maksudnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Bagus. The Tower Hotel has all facilities for modern business traveler because it has. Hotel Tower memiliki fasilitas lengkap untuk pelancong yang urusan punya bisnis, yang punya kesibukan bisnis lah ya, kayak pengusaha gitu. Karena itu memiliki apa? Hotelnya memiliki bla bla bla. 14. From the brochure, dari brosur itu we can conclude that, kita simpulkan bahwa Tower Hotel itu berlokasi di the purpose of the brochure is above is silakan, setengah menit.
Oke, silakan. Oke, sudah. Oke, nah kita bahas The Tower Hostel. Tower Hotel has first. Kenapa? Ya, yang benar adalah yang ditawarkan sini. The Tower Hotel has luxurious rooms which are ideal for the business traveler. Each room, jadi ini berbicara masalah ruangannya ya. Jadi di ruangan itu ada multimedianya, lengkap semuanya ya. Tapi ini yang jadi buat membingungkan sebenarnya meeting ya. Jadi mulai itu adalah multimedia room harusnya ya. Tapi ya itu lebih tepat. Oke. So 13 is Oke, 14. Iya, ini di Jepang ya. Dari brosur ini kita ketahui bahwa lokasinya itu berada di ini exciting area with excellent shopping and entertainment. Jadi memang kelihatan di sini ada banyak sekali ya. Jadi hustle bustle. Ini hiruk-pikuk perkotaan. Jadi ini hotel yang di tengah kota, di pusat kota gitu. Jadi pasti kita dari situ kita ketahui gitu. Tidak dijelaskan sih misalnya udaranya segar atau di keliling banyak pohon. Jadi kalau itu mungkin bisa jadi di daerah yang pinggiran atau di daerah apa. Tapi ini kehidupan perkotaan dia gitu. Jadi yang benar itu adalah hustle bustle. Hiruk pikuk gitu artinya. Oke, 15. Purpose-nya adalah apa tujuan ini ya, itu hanya to show, nggak mungkin dia tidak hanya menunjukkan fitness center, apalagi to invite people to have sport, enggak. Yang lebih benar adalah to introduce the Tower Hotel. Oke. Itu artinya hiruk pikuk ya, yang padat gitu, yang ya kehidupan perkotaan lagi, mana perkotaan yang serba sibuk gitu. Oke. Next, (16 sampai 20). Oke.
Halo Mbak Ayu. Halo. Oke, kalau begitu coba Mbak Santi. Mbak Santi udah pasang mic? Yes. Oke, good. Coba Mbak dibaca. Tes. Ya, silakan. Apa? Langsung jawab. Dibaca dulu. Yang dibaca yang dikotakan itu Betul sekali. One Summer Day. Exactly. Oh, saya harus nyanyi nih. Silakan Mbak. Bahasa grogi One Mbak ya. summer day when I was 16, my friend Steve and I were taking a new shortcut through True. the wood to visit another friend who lived in the country. His house was about 5 miles away by Miles. the road, but we figured the shortcut would cut it to only 3. Mhm. After we had hiked about halfway, we came to a creek. Creek. To a creek. We studied it for a moment, thinking what to do. It was about 15 feet wide, and we guessed We guessed. 6 or 8 feet deep. Mhm. We had to either swim across or walk perhaps miles Miles. miles out of our way trying to find a Bridge. bridge. Itu jembatan. Steve, a devil type, Mhm. quickly took off his boot and trousers, tied them all together, and threw True. them across the creek. Mhm. Plugged in without further ado. Ado itu apa sih? Which one? Ado. Sorry. And had Father. soon swum. Di zoom sedikit bisa nggak, Mister? Ini saya pakai tab kecil sekali. Oke, udah. Oke, nah begini. Oke. And had soon to the other side, driving wet. To be sure, that already needling me for still being on the wrong side of the creek. Creek, yeah. Creek? Not a good swimmer, I hesitated. Hesitated. How deep was the water? Could I could pedal across without sinking? The longer I delayed, the more energetically Steve taunted me for being chicken. Mhm. Finally, I gathered my nerve, took a deep breath, and fully dressed. Jumped into the creek. Mhm. The result was predictable. My boot instantly became waterlogged, Mhm. and dragged me down beneath the surface. Okay. I could barely move my leg and began floundering helplessly, rapidly getting panicky. Fortunately for me, Steve quickly understood the situation. Mhm. As I failed about in the water, he leaped back into the creek and dragged me out safely on this other side. Ever since that day, so many years ago, when I almost drowned, Mhm.
I have had a healthy Fear. of anybody, fear of anybody of water more than 3 feet deep. Yes, good job. Thank you, Mbak Santi. Langsung jawab. Nggak usah dulu. Bisa langsung? Jawabnya diketik aja lah. Ya, diketik ya. Thank you, Mbak. Ya, silakan, ada 5 soal, 3 menit ya. Ini berbicara tentang apakah teks ini.
Ya, mana yang lain? Mbak Lingling, Mbak Cika, Mbak Ayu, quick. Hanya Mbak Santi aja. Yuk, mana yang lain? Kelas kita tidak lama lagi. Baik, kalau begitu ya kita bahas ya. What is the text about? Ya, ini secara keseluruhan adalah berbicara masalah pengalaman si penulis di masa lampau menggunakan past tense ya. Okay, I was. Okay, so 16 adalah A. Okay, 17 how far, itu jelas tadi di awal. After they take the shortcut, setelah ngambil jalan pintas berapa mil jadinya. Oke, awalnya 5 mil, tapi setelah dapat shortcut it only 3. Jadi yang 17 adalah A ya. 18 study following sentence. Jadi dia bilang too longer I delay it, the more energetically Steve taunted the more for being chicken. Jadi chicken itu di sini apa? Ini artinya, ini ungkapan ya. Artinya sini pengecut, penakut gitu ya. Okay, so 18 is C ya. Itu bukan penulisnya suka ayam ya. Jadi itu adalah pengecut atau penakut ya. Oke, 19. What is the main idea of first paragraph? Itu jelas ya, mereka, temannya dan dia mengambil jalan pintas untuk ke rumah teman yang lain. So 19 is D ya. Oke, ini shortcut itu jalan pintas, berarti jalan yang lebih cepat dan yang lebih pendek, lebih singkat ya. So 20 is yang quicker, lebih cepat dan lebih cepat, lebih singkat. Oke, mari kita lanjut. Mbak Ayu udah pasang? What's going on? Oke.
Ini saya aja yang baca ya. Mbak di sana coba sekalian langsung biar cepat, biar langsung fokus ke pertanyaannya. Oke. ada 5 pertanyaan. The text tells the story of, tentang apa? How did the couple feel? Bagaimana pasangan itu rasakan ketika mereka melihat seorang bayi sekecil jari kelingking gitu. Why did the father want to leave kelingking? Kenapa ayahnya ingin meninggalkan si kelingking di hutan? I cannot hold it anymore. Apa artinya? Okay. What lesson can we learn from the story? Okay, saya bacakan ya. A long time ago lived a husband and wife. They were poor and they did not have any children yet. Days and nights they prayed to God. God, please gave us a child, even though he is only as big as little finger, prayed the husband. Jadi ada sebuah pasangan yang tidak memiliki keturunan, akhirnya mereka berdoa ke Tuhan. Nggak apa-apa sekecil jari kelingking aja, nggak apa-apa, kira-kira gitu. Their dream came true. The wife was pregnant. Mimpi mereka dari kenyataan, istrinya hamil. However, they were surprised when they saw the baby. He was as big as a little finger. Well, I will name him Kelingking, said the husband. Okay. Kelingking means little finger. Time passed by and Kelingking ate like adults. He ate much food and that made his parents really worried. Jadi dia tumbuh normal, dia banyak makan, jadi mulai khawatir orang tuanya. I cannot hold it anymore. I want to put Kelingking in the jungle. In the morning, Kelingking and his father went to the jungle. When they arrived, the father asked Kelingking to cut down a very big tree. The father thought that Kelingking could not cut down a big tree. The father was sure that Kelingking would be lost in the jungle, but he was wrong. In the morning, Kelingking suddenly showed up in front of the house. Father, where do you want me to put this big tree? Asked Kelingking. The father was surprised. He asked Kelingking to put the tree in the backyard. He then had another idea. Jadi bawanya ke hutan, kemudian suruh potong kayu yang besar, dan sengaja ditinggalin biar hilang, biar tersesat di hutan. Rupanya enggak, dia berhasil pulang ke rumah dan membawa kayu yang besar tadi. Kelingking, let's go to the mountain. Kelingking was obedient kid. He followed his father to go to the mountain. When they arrived, his father pointed a big stone. I want you to bring that big stone to our house, asked the father. Then the father immediately ran home. At night, when the father was sleeping, suddenly he heard Kelingking's voice. Father, I'm home. Where do you want me to put this big stone? This time Kelingking's father realized his mistake. It was true that Kelingking's body was small and he ate much food, but he was a nice kid and he had great power. With that power, they could get a job and had a lot of money. The father then apologized to Kelingking. Since then, they always worked together. Jadi kedua, ayahnya ide yang lain, dia membawa si Kelingking, meninggalkannya di gunung, bawa batu besar. Rupanya dia bisa juga bawanya dan kembali ke rumah. Oke, paragraf terakhir dia bilang dia udah sampai di rumah dan akhirnya si ayahnya sadar kalau dia salah. Namun akhirnya dia minta maaf kepada si Kelingking dan mulai dari saat itu mereka udah kerja sama lagi. Oke, dan cari uang sama-sama. So what is 21?
Yuk, yang lain silahkan. Oke, tidak lagi bisa jawab. Oke, langsung kita bahas ya kalau gitu ya. The 21 is the text tells us about, itu tentang si kelingking ya, itu yang inti ceritanya. Oke, 22, bagaimana perasaan mereka melihat anaknya sangat kecil? Pastinya terkejut ya. Surprised. Oke, 23, why did the father want to leave? Kenapa dia meninggalin di hutan? Supaya tersesat ya, get lost. So 23 is E, supaya dia tersesat di hutan. Okay, and then next, hold, itu biasanya aku nggak bisa lagi menghadapinya, aku bisa lagi mempertahankannya kayak gitu. Ini sama dengan bear. Okay, so 24 is C, and 25 is apa pesan moral dari cerita ini? Okay, ada yang jawab B, don't leave your child in the jungle. Enggak ya, don't underestimate a small person. Oke, bisa jadi pray to God every day, kurang kena. Be thankful to God, kurang pas ya. Oke, father and son can be good team. Yang paling tepat adalah bola. Oke, cool. So that's all for tonight. Oke, karena saya ada kelas lain lagi. Oh ya, saya umumkan tadi Mas Jeffrey karena jadwalnya tadi udah sempat saya buat di sini di akun yang baru. Jadi untuk kelas selanjutnya itu minggu depan tanggal 15 ya. Jadi hari ini tidak ada kelas geografi, jadi diganti minggu depan. Untuk jamnya saya kurang tahu pasti. Kemudian yang kedua, untuk minggu depan saya tidak bisa karena ada oh ya, bukan karena kemana-mana, tapi karena kelasnya saya pakai malam ini ya. Kalau saya hari Jumat depan ke Hong Kong ada conference, jadi tidak bisa untuk kelas minggu depan hari Jumat. Kita gantikan hari Jumat selanjutnya tanggal 22. Jadi saya lihat jadwal di situ tidak ada kelas lagi untuk 8. Oh ya, ya benar. Jadi tanggal 22 ya. Tanggal 22 kita buat jadi 4 les sekaligus ya. Jadi yang tanggal 15 kita pindahkan ke tanggal 22. Jadi 2 pertemuan sekaligus tanggal 22. Oke? Menggantikan yang tanggal 15. Oke. Itu pengumumannya malam hari ini. Oke, yang mau ikut silahkan. Oke ya. So that's all for tonight. I will see you next 2 week. Tanggal 22 ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oke. Thank you so much and
Have a good night.